Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Kuningan dan juga Kampung Melayu, Masya Allah. Dan juga jamaah Islami dan di rumah yang dirahmati Allah. Ya masih di tema kita pagi hari ini. Jangan jauh dari orang ini. Karena mereka didoakan malaikat. Alhamdulillah. Udah berapa yang tadi kita bahas? Coba kita ingetin lagi ya. Yang pertama adalah orang yang duduk untuk selalu menunggu waktu sholat. Yang kedua orang yang selalu menjaga diri untuk tetap suci atau selalu berwudu sebelum tidur. Yang ketiga orang yang selalu ada di saf paling depan ketika sholat. Yang keempat adalah orang yang selalu mengucapkan amin ketika sholat berjamaah. Dan yang kelima adalah orang yang menyambung saf ketika sholat berjamaah. Masya Allah, udah 5 kita bahas. Kita lanjut lagi nih. Namun sebelumnya kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang tips punya tetangga yang pelit. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Punya tetangga pelit. Pak, minta buah asamnya dikit ya, Pak. Enggak. Dikit aja, Pak. Enggak. Kalau aku beli, Pak. Enggak. Asik enggak aja sih Bapak ini. Aha, aku punya ide. Kalau aku curi, Bapak nggak marah kan, Pak? Enggak. Nah ini ya, ini pelajaran buat kita semuanya nih Masya Allah. Sama tetangga jangan pelit ya, apalagi tetangga deket. Nanti kalau kita butuh aja repot nyariin mereka. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Tapi ini hari ini nih kita coba berbanding terbalik sama tayangan tadi. Apakah benar nih Bib ya, orang yang selalu mengajarkan kebaikan kepada orang lain juga salah satu cara untuk bisa mendapatkan doa dari malaikat nih Bib nih. Mohon izin doa yang seperti apa nih yang mungkin harus kita lakukan. Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita sekali lagi Habib Muhammad Syahab. Orang yang selalu mengajarkan kebaikan. Makanya Sayyidina Imam Ghazali mengatakan ma'ak thamratuhu ba'dal maut al-ilmu wal amal. Tidak ada sesuatu manis yang bisa kita ambil nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala, al-ilmu wal amal. Punya ilmu, mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmu tersebut. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan al-alim itu orang yang alim, fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Bahkan Nabi mengatakan kemuliaan orang yang alim, kemudian dia mengamalkan, mengajarkan, ka fadli ala adnakum. Seperti keutamaanku di antara orang-orang yang terendah di antara kalian. Bahkan Nabi mengatakan thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun mengatakan innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nas khair. Bahkan Nabi itu mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berserta malaikat-malaikatnya, bukan hanya itu saja, wa ahlas samawati wal ard, penduduk langit, penduduk dunia, bukan hanya itu, hatta namlata, bahkan semut fi juhriha, semut di dalam lobang-lobang semut tersebut, wal hut thummal hut hatal hut, kemudian walaupun ikan-ikan yang ada di lautan semuanya, la yusallun, mereka semua mendoakan kepada orang alim yang mau mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ini Masya Allah keutamaan orang yang mengajak kebaikan, keutamaan orang yang mengajak sesuatu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan asyadul faqr, seburuk-buruk la asyadda minal faqr illa jahal. Tidak ada sesuatu yang paling fakir di dunia ini kecuali untuk kita memelihara kebodohan. Kita nggak bisa ngajak orang dengan kebaikan. Kita nggak bisa ngajak orang untuk dekat kepada Allah, ngajak orang untuk sedekah, ngajak orang untuk zakat, ngajak orang untuk memuliakan sesama manusia. Nah ini kemuliaan orang yang selalu mengajak kebaikan. Lantas apakah ketika kita mengajak kebaikan sampai Nabi katakan kafadri ala adnakum,
Sampai Nabi mengatakan seperti keutamaan aku, orang yang ngajak kebaikan bukan saja hanya didoakan oleh malaikat, orang yang ngajak kebaikan. Misal contoh, saya ngajak ibu-ibu dalam satu kebaikan. Ibu sholat 5 waktu. Ibu itu sholat 5 waktu, itu pahalanya saya juga mendapat transferannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ngajak orang untuk bersedekah. Ketika orang itu bersedekah, setiap dia bersedekah, kita mendapatkan transfer kebaikan. Amin. Makanya mendapatkan doa daripada seluruh penduduk dunia ini ketika orang untuk mengajak selalu kebaikan. Masya Allah, itu namanya pahala jariah ya Bib ya? Pahala jariah. Masya Allah, makasih banyak Habib. Baik. Tepuk tangan dong buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Oke, buat jamaah Islamidin yang di rumah, sekarang waktu kita memberikan kesempatan kembali kepada Ustadz Maulana nih untuk bertanya sama jamaah. Tapi sebelumnya kita masuk dulu di segmennya ya. Ustadz bertanya, kami menjawab. Yang mana Tadi Ustadz? saya sudah nanya sebelah kiri. Ya. Sekarang saya mau nanya di sebelah kanan. Kanan. Hah? Bapak di atasnya. Iya. Oke, boleh berdiri Ibu, perkenalkan dirinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Umi Zaki dari Majelis Taklim Al-Istiqomah Kabupaten Kuningan. Tepuk tangan dong buat Umi Zaki. Mau nanya apa Ustadz sama Umi Zaki? Saya mau nanya, Umi panggil Umi Iya. dong. Iya. Umi Jaki, Iya. Bu, mohon maaf, pernah nggak Ibu lihat ada orang di masjid habis salat dia masih duduk lama banget? Iya, ngelihat Ustadz pernah. Menurut Ibu gimana? Mungkin masalahnya banyak Ustadz. Jadi doanya juga banyak. Iya, jadi panjang doanya gitu. panjang, masalahnya Nggak banyak. begitu. Nah ini ya, ini pelajaran buat kita semuanya nih Masya Allah. Sama tetangga jangan pelit ya, apalagi tetangga deket. Nanti kalau kita butuh aja repot ntar nyariin mereka. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Tapi ini hari ini nih kita coba berbanding terbalik sama tayangan tadi. Apakah benar nih Bib ya, orang yang selalu mengajarkan kebaikan kepada orang lain juga salah satu cara untuk bisa mendapatkan doa dari malaikat nih Bib nih. Mohon izin doa yang seperti apa nih yang mungkin harus kita lakukan. Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita sekali lagi Habib Muhammad Syahab. Baik. Orang yang selalu mengajarkan kebaikan. Makanya Sayyidina Imam Ghazali mengatakan ma'ak thamratuhu ba'dal maut al-ilmu wal amal. Tidak ada sesuatu manis yang bisa kita ambil nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala, al-ilmu wal amal. Punya ilmu, mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmu tersebut. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan al-alim itu orang yang alim, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Bahkan Nabi mengatakan kemuliaan orang yang alim, kemudian dia mengamalkan, mengajarkan, kafadli ala adnakum, seperti keutamaanku di antara orang-orang yang terendah di antara kalian. Bahkan Nabi mengatakan thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun mengatakan innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nas khair. Bahkan Nabi itu mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berserta malaikat-malaikatnya, bukan hanya itu saja, wa ahlas samawati wal ard, penduduk langit, penduduk dunia. Bukan hanya itu, hatta namlata, bahkan semut fi juhriha, semut di dalam lobang-lobang semut tersebut, wal hut, thummal hut, hatta hut, kemudian walaupun ikan-ikan yang ada di lautan semuanya, la yusallun, mereka semua mendoakan kepada orang alim yang mau mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ini Masya Allah keutamaan orang yang mengajak kebaikan. Keutamaan orang yang mengajak sesuatu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan asyaddul faqr, seburuk-buruk la asyadda minal faqr illa jahal. Tidak ada sesuatu yang paling fakir di dunia ini
Kecuali untuk kita memelihara kebodohan, kita nggak bisa ngajak orang dengan kebaikan. Kita nggak bisa ngajak orang untuk dekat kepada Allah, ngajak orang untuk sedekah, ngajak orang untuk zakat, ngajak orang untuk memuliakan sesama manusia. Nah, ini kemuliaan orang yang selalu mengajak kebaikan. Lantas, apakah ketika kita mengajak kebaikan sampai Nabi katakan kafadri ala adnakum, sampai Nabi mengatakan seperti keutamaan aku, orang yang ngajak kebaikan bukan saja hanya didoakan oleh malaikat, orang yang ngajak kebaikan. Misal contoh, saya ngajak ibu-ibu dalam satu kebaikan. Ibu sholat 5 waktu. Ibu itu sholat 5 waktu, itu pahalanya saya juga mendapat transferannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngajak orang untuk bersedekah. Ketika orang itu bersedekah, setiap dia bersedekah, kita mendapatkan transfer kebaikan. Amin. Makanya mendapatkan doa daripada seluruh penduduk dunia ini ketika orang untuk mengajak selalu kebaikan. Masya Allah, itu namanya pahala jariah ya Habib ya? Pahala jariah. Masya Allah, makasih banyak Habib. Baik. Tepuk tangan dong buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Oke, buat jamaah Islamitin yang di rumah, sekarang waktu kita memberikan kesempatan kembali kepada Ustadz Maulana nih untuk bertanya sama jamaah. Tapi sebelumnya kita masuk dulu di segmennya ya. Ustadz bertanya, kami menjawab. Yang mana Tadi Ustadz? saya sudah nanya sebelah kiri. Ya. Sekarang saya mau nanya di sebelah kanan. Kanan. Hah? Bapak di atasnya. Iya. Oke, boleh berdiri Ibu, perkenalkan dirinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Umi Zaki dari Majelis Taklim Al-Istiqomah Kabupaten Kuningan. Tepuk tangan dong buat Umi Zaki. Mau nanya apa Ustadz sama Umi Zaki? Saya mau nanya, Umi panggil Umi Iya. dong. Iya. Umi Jaki, Iya. Bu, mohon maaf, pernah nggak Ibu lihat ada orang di masjid habis salat, dia masih duduk lama banget. Iya, ngelihat Ustadz pernah. Menurut Ibu gimana? Mungkin masalahnya banyak Ustadz. Jadi doanya juga banyak. Iya, jadi panjang doanya gitu. panjang, masalahnya Nggak banyak. begitu ceritanya. Ya kita nggak tahu juga. Siapa tahu Ibu itu benar. Iya, itu Tahu aja. nggak Bu? Ah. Ternyata orang yang duduk-duduk setelah sholat itu didoain malaikat loh. Mau tahu? Mau Mau dong. dong. Makasih banyak Ya, Ibu. makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Umi Zaki sekali lagi. Mohon izin penjelasannya Ustadz Maulana. Baik, izin Habib yang baik hati dan tidak sombong. Sesam yang baik hati dan tidak sombong juga. Dan semuanya. Kepada semuanya, jangan pernah berburuk sangka. Tidak mesti orang yang duduk lama banyak masalah. Ngapain Ibu bersangka buruk? Sebenarnya orang yang selalu duduk menjaga wudunya, selalu berzikir sesudah sholat, sebenarnya dia sedang didoakan malaikat dan mendapatkan ampunan. Jangan sesudah sholat langsung kabur. Jangan. Kata Nabi, memang tidak ada kebutuhanmu, tidak ada yang kuminta sama Allah. Sebaiknya duduk. Minimal baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, baru berdoa. Apalagi kalau kan banyak orang sudah sholat langsung kabur. Ngapain? Ayo duduk. Karena selama orang duduk itu, selama itu didoakan malaikat sepanjang ini. Ada 2 hal sebenarnya. Sepanjang dia masih ada wudhu dan sepanjang dia tidak mengganggu orang di situ. Karena ada orang juga tinggal di masjid tapi mengganggu. Apalagi kalau menunggu antara 2 sholat. Contoh, nunggu maghrib, dari maghrib nunggu isya. Itu bagus itu. Selama itu didoakan malaikat. Apalagi nunggu dari asar, maghrib, isya. Wih, mantap itu. Itu kalau orang umroh. Saya kalau di masjid, kalau lagi umroh, dari asar nunggu sampai isya. Daripada bolak-balik. Betul tidak? Betul. Jamaah. Maka sepanjang itu didoakan malaikat. Amin. Orang yang duduk berlama-lama di masjid itu sebagian daripada iman. Dan pertanda imannya bagus. Karena mohon maaf ya,
Ciri orang beriman dan tidak beriman, lihat di masjid. Kalau dia duduk lama, bagikan orang beriman itu bagikan ikan dalam kolam. Tenang, tenang, anteng. Tapi kalau yang tidak beriman, bagikan burung dalam sangkar. Gelisah, pengen Gelisah. buru-buru keluar. Buru-buru keluar. Ah. Padahal enaknya itu kalau kita masih duduk itu selama itu didoakan malaikat. Masya Allah. Tapi Dan lihat jadi tempat. cahaya. Lihat tempat juga. Dan jadi cahaya. Kalau di mall jangan. Kalau di mall jangan. Karena di ada orang bandara lagi jangan. ngantri. Kalau lihat juga musolanya kecil, Iya. sebaiknya kita harusnya keluar memberi kesempatan orang lain untuk masuk. Bukan berarti keluar langsung pulang, berdoanya di depan. Iya. Ya, Masya Allah. Tapi kalau di masjid Lanjut. sebaiknya duduk aja. Masya sambil Allah. nunggu. Makasih banyak Ustaz Apalagi Maulana. kalau ada pengajian. Iya, Saya betul. suka kalau Habib Muhammad Sahab. Habis sholat langsung ceramah Oh terus. iya, Masya Allah. Karena nasihat pesan dari gurunya. Oh beliau. iya, tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana, Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Waktunya kita memberikan kesempatan kepada jamaah Islam itu yang ada di studio mewakili di rumah. Untuk kembali bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yo, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Gantian dari sini, boleh silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Titin Sri Hartini dari Majelis Taklim Al Istiqomah Kuningan, Jawa Barat. Tepuk tangan buat Ibu Titin. Mau bertanya sama siapa Ibu? Izin bertanya kepada Ustadz Sam, Ustadz Syam boleh. Siap, Ibu. Ya. apakah cukup mendoakan saudara sendiri tanpa sepengetahuan doa dari saudara itu? Sudah bisakah mengharapkan doa dari malaikat? Oke, Mohon penjelasannya Pak Iya. Ustadz Sam. Terima kasih. Maksudnya bentar Assalamualaikum. Bu ya. Maksudnya Ibu adalah apakah cukup nih dengan modal dia mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya itu udah bisa didoakan malaikat? Itu ya Bu ya? Iya, Aduh. betul, Ya, betul. oke. Iya. Itu aja Bu Iya, Titin. Iya. Terima kasih ya Pak Ustadz. Sama-sama ya. Belum juga dijawab udah makasih aja. Bu Titin kalau ngedoain saudara, Iya. Bu Titin doain diri sendiri atau enggak doain diri sendiri? Doain diri sendiri terus saudara. Oh Iya, ya, sendiri-sendiri iya. dulu. Sendiri dulu Oke. baru saudara. Baru saudara. Siap, gerak. Udah dia udah habis Iya, waktunya. Makasih ya. Ya, makasih Bu makasih ya, Titin. Ustadz ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustaz Syam. Terima kasih yang sudah tapi guru Ustadz Maulana Habib Muhammad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان Amin. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Inilah dalil mendoakan orang yang telah tiada, mendoakan saudara-saudara kita. Jadi baca Quran sampai pahalanya kepada orang yang telah mendahului kita. Kenapa? Karena ini doa dalam Al-Quran. Berarti baca Quran pahalanya sampai kepada orang-orang yang telah mendahului kita, telah meninggal dunia. Tapi yang kita bahas adalah orang yang mendoakan saudaranya billahril ghaib, tanpa sepengetahuan saudaranya yang didoakan. Misalkan ibu mendoakan siapa? Mendoakan anak-anak, mendoakan saudara jauh, mendoakan saudara yang sudah lama tidak ketemu, mendoakan subhanallah. Dia tidak diam-diam dia mendoakan orang lain, dia mendoakan tetangganya, dia mendoakan kebaikan kepada orang, maka akan ada malaikat yang berada di sisinya untuk apa? Untuk mengucapkan amin. Ya Allah terimalah doanya orang ini.
Kemudian setelah malaikat ini mengucapkan amin, maka malaikat akan berkata, walaka bimits, dan bagimu juga, bagimu juga. Maka ketika mendoakan orang lain, doakan kesehatan. Ya Rob, berikan kesehatan kepada guruku, berikan kesehatan kepada orang tuaku, berikan kesehatan kepada tetanggaku ini, kepada saudaraku yang ini ya Allah. Mendoakan kebaikan. Kenapa? Karena malaikat akan berkata amin. Setelah itu malaikat juga akan mengatakan bahwasanya walaka bimits, angka bagimu juga, maka bagimu juga. Hikmah yang kedua, kenapa orang-orang yang mendoakan saudaranya bidhahril ghaib dengan tanpa sepengetahuan saudaranya ini menjadi amal yang mulia? Karena Nabi SAW mengingatkan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang. Bukti kesempurnaan iman seseorang diukur daripada dia telah mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Makanya tadi Bu Titin ditanya dulu, Bu Titin cukupkah dengan mendoakan orang lain? Pasti kalau ngedoain orang lain tuh udah ngedoain diri sendiri juga. Gak mungkin ngedoain orang lain sebelum daripada mendoakan diri sendiri. Tapi itu bukti cinta yang mana ini juga bukti sempurnanya iman seseorang. Maka mendoakan orang lain salah satu amalan yang bisa mendapatkan doa dari para malaikat. Masya Allah, tuh buat ibu tadi ya. Jadi gitu Bu, gak boleh pelit-pelit ngedoain orang. Karena kita akan dapat juga dari apa yang didoakan tadi. Makasih Diaminkan banyak. dan didoakan balik sama Masya malaikat. Allah. Makasih banyak Sama-sama, Ustaz Syam. Mas Fadli. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Oke, kita kasih kesempatan lagi yang mau bertanya. Boleh silakan angkat tangannya yang di atas. Boleh gantian. Di sini Bu. Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Popon dari Majelis Taklim Al-Istiqomah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tepuk tangan dong buat Ibu Popon. Mau nanya sama siapa Ibu? Izin bertanya kepada Habib Muhammad. Boleh. Siap Ibu. Silakan Bu. Jadi grogi. Ya aku jadi grogi. Masya Allah, Masya Allah. Begini Ustadz. Ini Bib, adakah waktu sholat tertentu tempat berkumpulnya malaikat, Bib, sehingga kita bisa didoakan oleh malaikat? Oh baik. Paham Sekian, maksudnya Bib? Enggak. Oh paham kok aja Bib lagi. Paham. Iya. Bisa diulang? Udah cukup itu aja Ibu. Nggak apa-apa, makasih Nanti banyak. Ibu tambah grogi lagi. Iya. Itu aja Ibu. Iya. Ibu Popon. Iya. Iya. Saya tahu dia grogi. Udah Iya. dia mau Karena ngucapin melihat- salam. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu Popon. Dia Tepuk grogi. tangan buat Ibu Popon. Dia grogi karena melihat Habib. Oh gitu. Ganteng banget. Bukan ngeliat Ustadz Maulana yang lebih ganteng. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajar. Yang ditanyakan oleh Ibu, bagaimana malaikat itu muragib, mereka itu bergantian. Yata'aqabuna malaikatun. Malaikat itu setiap hari bergantian. Bergantiannya kapan? Ada malaikatun bil laili, ada malaikatun bin nahar. Ada malaikat yang dia malam hari dan juga ada malaikat yang siang hari turunnya. Naik turun, bergantian naik turun. Kapan mereka bergantian berkumpulnya? Yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajar. Mereka berkumpul di solat asar, waktu solat asar dan waktu solat fajar. Jadi ketika sholat asar dilihat orang ini masih ibadah atau tidak. Kemudian kan malaikat yang malam itu naik nanti laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang masih sholat asar, mereka lagi naik lagi sampai sholat fajar. Ketika sholat fajar naik lagi ke Allah Subhanahu wa taala laporan. Jadi ketika malaikat itu ada ngelihat kita, kita tetap lagi ibadah. Makanya berkumpulnya malaikat. Ketika malaikat melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, kaifa taraktum ibadi? Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, Allah enggak butuh bertanya, Allah Maha tahu dalam hadis tersebut. Ini agar kita yang jahil tahu fadilah kemuliaannya. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian wahai malaikat meninggalkan hambaku lagi apa? Lagi ibadah atau lagi bermaksiat? Subhanallah, malaikat itu mengatakan taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun.
Ya Rabbi, kami tinggalkan mereka, subhanallah, mereka dalam keadaan sholat. Ketika asar mereka turun lagi, ketika fajar mereka turun lagi. Wa atainahum, dan ketika kami datang pun ya Rabb, wahum yusallun, kami tinggalkan mereka lagi dalam keadaan ibadah sholat. Dan kami datang lagi saat fajar, mereka pun dalam keadaan sholat dan ibadah. Makanya mereka mendapatkan doa dari para malaikat. Ini saksi penyaksian. Maka dikatakan oleh ulama ini sangat mulia, sangat hebat, sangat mempunyai keutamaan yang sangat mulia buat kita. Jadi ketika kita ditinggalkan oleh malaikat lapor, kita dalam keadaan sholat. Malaikat lagi datang, kita juga dalam keadaan sholat. Jadi lakukanlah ibadah kita kalau bisa yang laki-laki wabil khusus untuk sholat berjamaah supaya mendapatkan fadilah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh Masya Allah, luar biasa ya Beb ya jadinya Beb ya. Jadi datang tadi pada saat habis asar dan juga pada saat Bergantian subuh, asar dan pergantian subuh. hari. Masya Allah luar biasa. Tadi Ibu yang bertanya makasih banyak, pertanyaan bagus banget dan mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya juga. Buat jamaah yang di rumah nih, waduh jangan kemana-mana dulu ya. Karena kita akan mendengarkan ada informasi menarik dari guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Masya Allah, terima kasih banyak Mas Fadli dan Habib Muhammad. Assalamualaikum Ibu. Alhamdulillah, waalaikumsalam Pak Ustadz. Masya Allah, kayaknya hari ini kelihatannya happy gitu ya Bu ya. Minggu lalu kan agak resah. Iya Pak Ustadz, alhamdulillah setelah minum Renofit Gold, saya jadi sehat walafiat, gak gampang sakit sama suami saya, makannya juga sudah mulai teratur dan berat badan bisa dijaga, penglihatan juga udah mulai jernih lagi dan gak gampang lupa kalau sama barang saya naruh di mana aja. Masya Allah, alhamdulillah Ibu dan suami sudah mendapatkan manfaat dari Renovit Gold setelah rutin konsumsi. Makanya jamaah, saya nggak bosan-bosan nih buat rekomendasiin solusi buat jaga kesehatan dan daya tahan tubuh di usia 50 tahun ke atas. Ini dia nih jamaah. Nah, Renovit Gold. Multivitamin dan mineral lengkap untuk usia 50 tahun ke atas nih jamaah. Dilengkapi dengan 25 vitamin dan mineral. Renovit Gold ini juga mengandung zat aktif lainnya seperti beta karoten dan lutein untuk jaga fungsi mata. Kemudian ada ekstrak huperzin untuk menjaga daya ingat serta L-karnitin untuk mencegah obesitas. Nah, mertua aku juga nih minum Renovit Gold setiap hari. Alhamdulillah Bulia dan juga suami makin fit setelah minum Renovit Gold secara rutin. Alhamdulillah ya Pak Ustadz. Renovit Gold nggak mengandung gula ya Pak Ustadz ya. Kan keturunan suami saya tuh diabetes. Alhamdulillah itu gula darahnya masih terkontrol Pak Ustadz. Alhamdulillah, betul banget Bulia. Renovit Gold ini tidak mengandung gula. Jadi bisa dikonsumsi oleh ibu dan suami. Dan juga Renovit Gold ini sudah bersertifikasi halal. Jadi nggak perlu khawatir. Satu hari minum 1 tablet setiap habis sarapan nggak apa-apa kan? Benar kan Pak Ustadz? Betul sekali nih Bu Liani. Renovit Gold ini cukup diminum 1 kaplet setiap hari setelah makan. Nah, Renovit Gold tersedia dalam kemasan botol 30 kaplet dan juga strip berisi 4 kaplet. Jadi praktis banget kan jamaah. Kalau saya yang masih usia produktif gini nih, saya minumnya ini nih Bu Liani dan seluruh jamaah. Ini dia nih, Renovit setiap hari. Kini makin lengkap dengan 26 vitamin dan mineral untuk jaga kesehatan dan juga daya tahan tubuh. Pemirsa dan jamaah bisa beli Renovit dan juga Renovit Gold di apotek terdekat atau beli di e-commerce. Buat jamaah yang mau tahu manfaat daripada Renovit dan juga Renovit Gold, yuk follow akun Instagram dan TikTok @RenovitMultivitamin. Renovit dan Renovit Gold siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Nah jamaah, alhamdulillah kita sudah mendengarkan informasi dan juga masih banyak lagi ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Jadi Bulia tiap hari nih konsumsi ya. Iya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita pagi hari ini. Jangan jauh dari orang ini, karena mereka didoakan malaikat. Ini Masya Allah. Ya sekarang amalan apa nih
yang bisa mendatangkan doa dari para malaikat sehingga bisa dihapuskan dosa-dosa kita nih. Masya Allah luar biasa dosa kita banyak ya. Dan terus juga bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada yang bisa disampaikan Habib, apakah doa malaikat yang sudah pasti dikabulkan sama Allah ini katanya memang dibandingkan doa manusia? Mohon izin penjelasannya Habib. Betul, Masya Allah. Doa malaikat-malaikat ini zat yang halus, yang suci, yang tidak layak sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau manusia itu masih suka bermaksiat. Bukan berarti manusia itu tidak diijabah doanya oleh Allah, tapi para malaikat itu lebih dekat sekali doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas misal contohnya siapa lagi? Orang-orang yang disenangi oleh malaikat, artinya innal malaika la yusallun alal mutasahhirin. Di antaranya Allah itu dan para malaikat itu mendoakan orang-orang yang makan sahur. Ya, orang-orang yang makan sahur seperti guru kita, Masya Allah, Mas Fadil ya. Ustadz Maulana setiap hari sahur. Setiap hari juga batal. Iya. Enggak. Enak aja. Karena katanya. beliau mengikuti Nabi Idris kan gitu. Puasanya Nabi Idris. Kalau kita Nabi Muhammad Senin Kamis. Kan, gitu. Jadi mutasairin mereka ini Masya Allah orang makan sahur aja malaikat senang didoain sama malaikat agar mendapatkan suatu kebaikan. Dan diantaranya juga orang yang memberikan makan buat orang yang berbuka puasa. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat untuk memintakan ampun, mendoakan dia sepanjang bulan Ramadan dia mendapatkan doa daripada malaikat. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib. Penjelasan dari guru kita Ustaz Syam ditambahkan silakan. Kemudian ada lagi yang didoakan malaikat sekaligus didoakan oleh Nabi SAW. Paling bagus kalau menggabungkan dua ini. Didoain oleh Nabi Muhammad SAW dan didoakan oleh para malaikat. Yang mana itu orang yang habis subuh tuh tidak tidur lagi. Habis sholat subuh dia tidak tidur lagi. Ini sudah dapat doanya baginda Nabi SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berkahilah untuk umatku di waktu bukrohnya. Di waktu pagi-pagi butanya. Kenapa doakan Nabi SAW? Karena dia menjadi orang yang produktif di pagi hari. Nonton Islam itu indah. Kemudian gabung dengan doa malaikat. Bagaimana cara mendapat doa malaikat? Maka keluarkan harta di pagi hari. Maka malaikat akan mendoakan berikan ganti kepada siapa? Munfiqo, orang-orang yang mengeluarkan nafkah, berinfak di pagi hari, subhanallah. Dan berikan kebangkrutan bagi mereka yang pelit di pagi hari, subhanallah. Maka menggabungkan doa Nabi SAW dan doa para malaikat itu adanya di pagi hari habis sholat subuh disertai dengan amalan-amalan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Kesimpulan dari guru kita Ustadz Maulana. Kesimpulan dari tema kita hari ini, jangan jauh dari orang ini. Karena mereka didoakan malaikat. Nah, kalau video didoakan malaikat, yakin doanya diijabah. Maka berusahalah untuk senantiasa mendapatkan dari doa-doa para malaikat. Minimal kita bersifat malaikat. Bersifat malaikat, apa itu? Bersifat tidak mengganggu. Malah mendoakan, malah melakukan kebaikan. Ada memang manusia yang bersifat malaikat. Kalau dia tidak ada, dinantikan kedatangannya. Maka tadi dari awal kita membahas tentang orang-orang yang didoakan malaikat, mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala lewat doa-doa para malaikat. Bahkan orang yang hatam Quran didoakan 60 sampai 70 ribu malaikat mendoakan orang yang hatam Quran. Bahkan ibu-ibu yang meninggalkan rumah menuju ke sini atau yang nonton, selama kita ada di sini selama itu didoakan para malaikat. Amin. Sampai kembali. Makanya jangan lupa kalau keluar rumah baca doa keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Allahi wala haula wala quwata illa billah. Sepanjang itu kita didoakan sampai balik lagi. Masya Allah. Jazakumullah khairan kasiran buat guru-guru kita. Terima kasih banyak ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.